Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Farid. Semoga Siap. kesehatan dan kebahagiaan selalu bersama kita, Pak Farid. Sehat ya, Pak Farid? Siap, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Farid, sudah memberikan waktu kepada kami, kepada saya untuk kita diskusi untuk kegiatan pra-observasi yang nanti Siap. kegiatannya secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama kita pra-observasi beberapa menit, kemudian nanti mungkin saya diizinkan ya ke kelas untuk melakukan observasi selama 2 jam pembelajaran. Siap. Setelah itu kita melakukan pasca observasi, kita sampaikan hasil-hasil observasi yang kita berdua lakukan di dalam kelas. Setelah itu refleksi dan selesai. Pak Farid kemarin sudah menyampaikan, sudah mengirimkan file terkait dengan modul ajar yang penjenengan rencanakan dilaksanakan hari ini. Siap, betul. Kira-kira boleh saya tahu secara singkat tujuan dari pembelajaran hari ini apa saja, Pak? Pada kesempatan kali ini kan yang saya ambil adalah lebih memanfaatkan bahwa matematika itu tidak hanya sekedar ilmu tapi tidak berdampak di dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini nanti yang kita lakukan di dalam kelas, saya menginginkan bahwa matematika itu mempunyai dampak atau dalam artian kontekstual. Artinya saya belajar ini, oh manfaatnya ternyata ini gitu loh. Dan banyak hal lain tentunya kami juga akan istilahnya memberikan sebuah paradigma baru yang artinya peserta didik itu sudah mulai bisa menyenangkan matematika. Karena apa? Dengan adanya dampak matematika dalam kehidupan, saya yakin peserta didik dalam antusias menerima pembelajaran matematika itu saya kan lebih mampu diterima seperti itu, Pak. Karena memang sekarang kebutuhannya lebih aplikatif ya. Betul, matematika yang kontekstual, yang dekat dengan kehidupan mereka. Betul. Itu keren sekali, Pak. Baik, untuk tujuannya mungkin seperti itu. Ranah atau kompetensi-kompetensi apa, Pak, yang ingin panjenengan capai dalam pembelajaran nanti? Mungkin kompetensi apa yang ingin yang panjenengan harapkan dikuasai oleh murid? Siap. Tentunya kami di sini adalah kesadaran diri, Pak. Bagaimana peserta didik itu sadar akan dirinya untuk istilahnya bertanggung jawab untuk menerima pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tentunya manajemen diri. Dalam artian konseptual di dalam kehidupan matematika ini, dengan adanya kesadaran diri dan manajemen diri, mempunyai semangat tersendiri untuk peserta didik menerima pembelajaran ini. Nah, dan kebetulan di kesempatan nanti, peserta didik ini akan saya bagi dalam kelompok. Untuk menimbulkan kesadaran sosial, sehingga di dalam kelompok ini bisa menghadirkan mungkin yang sebelumnya tidak dipahami oleh peserta didik, ini mampu dipahami. Adanya kesadaran sosial ini bisa berbaur dengan teman sejawatnya, rekan sejawatnya di dalam kelas, sehingga pada saat nanti menampilkan dimensi produk pada saat presentasi hasil, nah, maka ini kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman-teman dari kelompok yang lain. Selain itu tentunya dengan adanya dimensi produk, presentasi hasil, bagaimana hasil yang sudah dikerjakan ini mempunyai sebuah tanggung jawab dari kelompok itu. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Farid. Tadi disampaikan terkait dengan strateginya sudah panjenengan sampaikan dengan berkelompok. Siap, betul. Mekanisme berkelompok yang panjenengan sampaikan tadi mungkin bisa dijelaskan kembali, mulai dari awal atau secara umum, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Ya, rencana panjenengan seperti apa menggunakan strategi itu? Kebetulan di kelas 10 TAB1 ini saya sudah melakukan asesmen awal, Pak. Sudah melakukan asesmen awal, tentunya kami sudah memetakan kelompok dari 35 ini sudah saya berbagi kelompok. Di dalam kelompok ini tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan awal dari peserta didik. Dan itu sudah kami bentuk, dan juga di kesepakatan kelas pun juga kami sudah menyampaikan bahwa di dalam kelompok yang sudah terbentuk itu sesuai dengan kemampuan awal itu, silahkan nanti dikerjakan bersama-sama. Dari yang mempunyai kemampuan lebih, silakan mentransfer ilmunya bagi yang kurang. Dan yang menengah pun saya harap nanti menjadi yang lebih gitu loh. Sehingga dengan adanya tes kemampuan awal ini pun menjadi sebuah pembaharuan untuk teman-teman yang lain,
dari rekan-rekan sejawatnya untuk lebih baik di dalam menerima pembelajaran itu. Dan tentunya juga nanti akan ada lembar kerja peserta didik Pak, yang akan dikerjakan secara mandiri oleh peserta didik. Mandiri. Nah, dan tentunya di terakhir saya akan harus melakukan refleksi bagaimana peserta didik itu di dalam menerima pembelajaran. Tentunya refleksi untuk saya pribadi Pak sebagai guru, bagaimana saya sudah menyampaikan pembelajaran itu ada kebermanfaatan atau tidak, atau mungkin peserta didik mempunyai antusias untuk menerima pembelajaran, atau mungkin bisa saja hal atau saran dan kritik dari peserta didik, karena peserta didik itu kan memang lahan kita. Tentunya harus ada lah kritik saran dari guru selaku saya sebagai pelaku pendidik, apa yang sudah saya sampaikan memberi makna dan sebagainya kepada peserta didik. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak, sudah jelas sekali bahwa penjenengan menyampaikan strategi-strateginya karena sudah mengetahui dari awal dengan melakukan asesmen awal tadi tipe belajar dan sebagainya, kebutuhannya, sehingga sudah membentuk kelompok-kelompok yang nanti mereka akan mengerjakan LKPD secara mandiri. Kalau saya garis bawahi tadi bekerja sama dengan teman lain, ada tutor sebaya juga dan sebagainya di situ. Luar biasa Pak. Pak, mungkin itu untuk pra observasi. Izinkan saya nanti bisa mengikuti Bapak di kelas. Siap. Kami mohon izin untuk duduk di belakang saja. Siap Bapak. Dengan mengajar seperti biasa sesuai dengan modul yang sudah direncanakan seperti siap. Mungkin terima kasih itu Pak. Kita sambung nanti untuk observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Silakan duduk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesempatan sehat sehingga kita bisa bertemu kembali di kesempatan siang hari ini. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana barisan dan deret itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Dengan adanya pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari ini diharapkan dengan semua nanti mempunyai nilai manfaat bahwa matematika itu memang betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Oke. Pada kesempatan kali ini saya coba tanya, pernah ada yang lihat biskop? Pernah, ya? Pernah lihat biskop ya? Di dalam biskop itu mesti akan ada tempat duduk yang tertata, ya? Artinya kapasitas tempat duduk itu bisa dihitung dengan menggunakan barisan dan deret. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah lihat sepak bola mungkin yang laki-laki? Pernah kan? Sama. Kapasitas permainan, kapasitas penonton di situ itu bisa kelihatan. Makanya mungkin kalau Anda mungkin pernah ke Stadion Kanjuruhan atau mungkin Gajayana, kita bisa menghitung sebenarnya kapasitas di sana berapa dengan adanya tempat-tempat yang sudah ditata dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya berharap pemanfaatan seperti itu tuh bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Ya, saya yakin dengan semua atau mungkin orang tuanya pernah ada yang mempunyai cicilan di bank. Ada kan? Ada bunga kan di situ? Nah, bunga itulah sebenarnya adalah aplikasi yang sebenarnya di dalam barisan dan deret. Ya, jangan pasti tahu lah. Bang Titil, gitu. Mungkin di rumahnya kan terkenal Bang Titil itu, ya, yang nagih ke orang tuanya. Mempunyai bunga yang besar. Apalagi sekarang terkenal yang bunga yang besar yang hitungannya per hari apa? Pinjol. Nah, pinjol ini sangat luar biasa besar bunganya dan malah membuat orang itu depresi karena tagihan dari setiap kolektor yang meminjam di pinjol itu. Malah ada sampai yang bunuh diri. Makanya yang saya harapkan dengan adanya jenengan belajar tentang barisan dan deret ini,
itu bisa diterapkan pada suatu saat nanti jenengan mau pinjam, mikir-mikir, oh iya ya, saya belinya segini, nanti bayarnya segini, eman. Jenengan harus mikir. Dan jenengan ini otomatis nanti bisa memberikan manfaat kepada orang di rumah. Jangan Bu, jangan pinjam di situ, mahal. Hitungannya seperti ini. Ya. Kemarin kita sudah mengulas itu, barisan dan deret itu, dan jenengan sudah paham. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membentuk kelompok, nanti akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, silakan bentuk kelompok sesuai dengan kemampuan awal yang sudah saya kemarin petakan. Silakan langsung gabung jadi satu. Oke, gabung jadi satu. Oke. Silakan, oke. 1, 2, ya, 3, ya, kelompok 4. Oke, kelompoknya mana? Ini. Oke. Siap. Ini kelompok jadi satu. Oke. 5. Ini kelompoknya mana? Oke, siap. Oke. Oke, silakan pada lembar kerja peserta didik itu ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Silakan ditulis. Nama anggota kelompoknya silakan ditulis. Nah, silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Yang perlu diperhatikan anak-anakku yang saya cintai, di situ silahkan dibaca dengan cermat petunjuknya, ya, petunjuk kegiatan dalam mengerjakan LKPD itu, sehingga pada saat nanti mengerjakan LKPD jangan tidak ada kesulitan. Silakan dikerjakan, ayo. Ya. Tulis nama kelompoknya. Jika ada yang tanyakan, silakan angkat tangan, ya. Atau koordinasi dulu, diskusi dengan kelompoknya dulu. Jawabannya silakan langsung dituangkan di halaman ketiga, ya, di halaman ketiga. Di halaman ketiga pada LKPD tersebut. Kalau sudah langsung di sini, ya, betul. Siap. Ya, enggak apa-apa tuh. Saya tahu sini enggak masalah. Ke sini ya nanti ya, kelompok ini ya yang presentasi ya. Itu ini ya. Bisa toh. Oke, dibaca dulu. Langsung ditulis di situ. Ya. Oke, langsung dituangkan di lembaran itu. Ya, oke. Kalau sini tidak apa-apa, ya. Kalau di bawahnya aja, ya. Sini gimana? Ya. Oke, langsung dituangkan di situ.
paham silakan angkat tangan. Siap gitu menurut saya. Oke, siap pengawasan loh. Oke, sekarang ada yang presentasi. Ayo, yang presentasi. Silakan kelompok berapa? Presentasi nanti kalau presentasi pas direkam aja. Ayo. Ada yang presentasi? Oke. Jawab nomor 1 aja yang A aja. Informasi apa itu loh? Siap, Mas. Siap, makasih ya, Mas ya. Yuk, ada yang mau presentasi? Nanti direkam, ayo. Ayo, Bang. Siapa yang sudah menemukan siapa? Nah itu, ayo. Oke. Presentasi ya. Oke, yang mimpin nyanyi nanti siapa? Yang mimpin nyanyi siapa? Ya, ya wes sampean. Oke. Oke ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita coba break dulu. Kita menyemangati diri kita dengan menyanyikan lagu Mas Abe. Oke, silakan Mas, dipimpin. Silakan berdiri. Maju ke depan. Oke, dipimpin temannya. Biar semangat. Ya. Oke. Mas Abi. Kamera roll. Oke, marilah teman-teman kita menyanyikan Mas Abi hitungan 1/4. 1, 2, 3, 4. Sekarang milik kita, berat jurusan kita, terbaik dan terpercaya sebagai mitra utama. SMK 6 milik kita, jalur yang usaha, unggul rasa dan karyanya sebagai aset negara, pantang menyerah.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Yuk, kelompok, silakan presentasi. Yuk, silakan. Yang sudah dihasilkan, sudah disampaikan. Oke, ayo, silakan. Ayo, silakan. Nomor 1, hanya nomor 1. Ya. Ayo undang. Ayo maju ke depan, maju ke depan. Oke. Enggak, satu aja, satu kelompok perwakilan. Nah. Oke, silakan kelompok yang lain mendengarkan hasil dari kelompok ketiga untuk memaparkan hasil yang sudah didapatkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Untuk pertanyaan pertama, informasi apa yang kalian peroleh dari permasalahan yang disajikan? Apa alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Informasi di atas adalah terdapat peluang kuliner khas Jawa Timur yang patut dicoba. Salah satunya adalah khas daerah Trenggalek, yaitu alen-alen. Salah satu pengusaha alen-alen di Trenggalek adalah Pak Tanto. Dalam sehari, Pak Tanto menghabiskan 13 kg tepung tapioka untuk kemudian diperbudi menjadi alen-alen. Oke, sudah? Oke, beri aplaus untuk teman kita. Oke, silakan duduk. Tadi kita pada siang hari ini sudah bisa mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan, bahwa ternyata manfaat dari barisan deret dalam kehidupan nyata itu sangat luar biasa. Yang diharapkan nanti jenengan ini bisa terus memberikan manfaat baik teman sekelasnya atau mungkin kepada teman-teman yang lain, bahwa matematika itu sebenarnya sangat gampang, sangat mudah dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahwa sesungguhnya dengan adanya komunikasi dalam bentuk kelompok ini bisa menghasilkan sebuah diskusi yang menarik, yang luar biasa, sehingga masalah-masalah yang ada di LKPD itu bisa terselesaikan. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Silakan dipimpin berdoa. Siapa berdoa? Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perjalanan pulang lancar sampai tujuan. Amin. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap semangat anak-anakku, tetap harus mempunyai ekspektasi yang tinggi untuk menggapai cita-cita dan impian kalian. Apalagi jurusan TAB adalah jurusan yang favorit, sehingga suatu saat nanti sampai mempunyai nilai kebermanfaatan, bisa membahagiakan orang tua. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afri. Terima kasih. Ini tadi saya diizinkan untuk masuk ke kelas, Siap. ke kelas penjenengan. Setelah tadi kita observasi, saya diberi kesempatan observasi di kelas selama 2 jam pelajaran. Nah, tadi ada beberapa hal yang penjenengan lakukan dan sudah kami pantau, kami rekam. Berikutnya ada beberapa hal juga yang perlu kami tanyakan dan penjenengan sampaikan juga. Ya. Baik Pak Farid, untuk pembelajaran yang tadi penjenengan lakukan, apakah ada kendala-kendala yang menurut penjenengan itu perlu ditingkatkan? Siap. Kendala di kelas tadi memang ada, Pak Afri. Tentunya di sini kebetulan yang kami berikan di LKPD itu adalah soal cerita, sehingga kadang peserta didik kami ini lemah di dalam literasi.
mau baca yang panjang atau ilustrasi Nggih. cerita yang panjang itu kadang sulit memaknai. Hmm. Sehingga ada soal itu pun masih bertanya. Ada soal lagi masih bertanya. Sehingga apa? Kurangnya literasi ini yang mungkin akan saya bidik untuk ke depan untuk lebih baik. Dan memang ada beberapa dari kelompok tadi di sebelah kanan saya tadi ya memang ada yang tidak apa ya, tidak optimal lah di dalam menerima atau mungkin mempresentasikan hasil diskusinya. Karena itu mungkin dimungkinkan karena mungkin di kelompok itu tutur sebayanya tidak jalan, tidak memberikan apa ya, pemahaman kepada yang di bawah. Tentunya ini akan menjadi sebuah acuan buat saya secara pribadi, membuat apa istilahnya menjadi sebuah tujuan ke depan biar nanti bagaimana kelompok ini dari kemampuan awal yang sudah saya dapatkan bisa mungkin nanti sesuaikan dengan keadaan di kelas tadi. Kalau untuk secara umum, Pak, secara umum dari yang penjenengan lakukan tadi dengan kemampuan siswa seperti itu setelah melakukan selesai pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran tadi tercapai mboten, Pak? Untuk tujuan pembelajaran tercapai sih, Pak. Sebenarnya memang ada beberapa item yang tidak tersampaikan di dalam artian kesadaran sosial di dalam beberapa kelompok tidak muncul mungkin. Atau yang kedua mungkin bagaimana kesadaran diri dari peserta didik yang karena di satu kelompoknya tidak termotivasi sehingga apa kesadaran diri untuk coba bertanya atau mungkin coba mengerjakan soal itu atau mungkin LKPD itu sehingga kurang. Tapi alhamdulillah di kesempatan tadi saya masih memberikan sebuah apa ya teknik stop lah karena betul ini TAB ini adalah kelas yang unik, Pak. Soal yang apa ya kelas yang unik dan memang didoktrin memang setelah lulus dari sini harus kerja. Oh gitu. Makanya selain jurusan AB memang tidak ada yang mempunyai yang mempunyai lagu, hanya jurusan TAB. Keren. Sehingga mungkin untuk memacu semangatnya itu yang harus kami hadirkan lagi gitu. Itu Pak Afif. Terima kasih Pak, penjelasannya luar biasa. Jadi tadi pembelajaran juga menarik sekali. Kira-kira setelah tadi banyak disampaikan, yang sudah berjalan baik apa Pak? Dari yang sudah berjalan baik selama pembelajaran tadi. Siap. Yang berjalan yang sudah baik dalam artian seperti ini. Yang pertama adalah peserta didik sudah mulai mengerti bahwa matematika itu mempunyai kemampuan, mempunyai manfaat dalam kehidupan. Yang kedua, tentunya saya juga harus menyesuaikan nanti dengan jurusan anak-anak. Itu adalah teknik alat berat, otomatis pada saat materi yang selanjutnya saya harus menyesuaikan dengan kompetensi. Yang ketiga, anak-anak sudah mulai bisa memberikan sebuah ilustrasi atau mungkin jawaban yang bervariasi. Tentunya yang bervariasi inilah yang akan menjadi bahan dari saya pribadi untuk terus mengembangkan kompetensi saya sesuai dengan kemampuan peserta didik yang sudah mulai meningkat ini. Tentunya bagaimana kompetensi itu harus sinkron antara matematika dengan jurusan anak-anak. Sehingga kalau sudah sinkron, semua aplikasi yang atau mungkin materi matematika ini bisa tersalurkan di kompetensi ini. Sesuai, menyesuaikan kebutuhan ya. Kompetensi dan siap. Terima kasih Pak. Itu tadi beberapa hal yang kami sampaikan, kami tanyakan. Sebelum kita refleksi, apakah menurut penjenengan sebaik apa atau apa manfaatnya pendampingan seperti ini dilakukan untuk kegiatan program guru penggerak seperti itu Pak, untuk pendampingan seperti ini? Tentunya pendampingan ini kan menjadikan saya lebih paham bahwa saya sebagai pendidik harus bisa menerima, harus bisa dikoreksi atau mungkin bisa menjadi sebuah refleksi diri untuk menjadi lebih baik dalam artian pengembangan kualitas saya di kelas seperti apa. Karena apa? Selama ini kalau tidak ada pendampingan atau mungkin tidak ada observasi di kelas, kita kadang kan terlena. Kita menyampaikan atau mungkin memberikan materi pembelajaran tidak sesuai dengan dan merasa benar terus ya. Benar terus. Nah, kalau ada seperti ini kan menjadi bahan saya. Oh, ternyata saya kurang ini. Itu akan menjadi sebuah peningkatan kompetensi saya pribadi. Karena melakukan refleksi ya. Betul. Menjadi kompetensi saya untuk lebih baik lagi. Tentunya dengan adanya pendampingan ini menjadi dasar saya untuk memberikan pelayanan terbaik nanti kepada peserta didik di dalam kelas. Terima kasih Pak. Ini tadi rencana tindak lanjut sudah include dalam jawaban penjenengan. Yang terakhir untuk refleksi kita,
yang panjenengan lakukan hari ini apakah sudah optimal menurut panjenengan? Kalau antara rentang 1 sampai 100 bisa saya katakan sudah 90%, Pak. 90% ya. Artinya 10% ini bagaimana dari pendampingan ini ada kelemahan, ada koreksi, ada refleksi bagi saya. Itulah nanti akan kami tutupi. Tentunya kita sebagai pendidik, sebagai pembimbing pelajaran terus berproses untuk lebih baik. Dengan adanya guru penggerak ini, saya sangat luar biasa sekali, banyak konsep, banyak aksi nyata, dan banyak materi yang sebenarnya sudah kami lakukan, tapi konsepnya seperti apa itulah baru kami dapatkan. Penguatan itu sangat luar dasar biasa. Hukum atau apanya yang mungkin kita teori dasar landasannya semakin memperkuat kita. Siap. Oke, terima kasih Pak Farid. Siap, sama-sama Pak Afri. Cukup untuk pra observasi dan pasca observasi kali ini. Pendampingan individu keempat ini sudah selesai. Terima kasih. Sama-sama, kita berjumpa lagi di Lokakarya tanggal 17 besok. Siap. Terima kasih. Semoga tetap semangat. Sehat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.